Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sore ini saya alhamdulillah ketemu lagi dengan pemirsa. Insyaallah saya di nama siang ini akan menjawab yang selalu bertanya tentang masalah pernikahan. Tentang masalah pernikahan, ada yang selalu berkata tentang masalah pernikahan, bagaimana katanya kita belum dicerai oleh suami tapi suaminya tidak ada. Ternyata suami mungkin ada yang keluar negeri atau kabur dari rumah. Nah, sedangkan istri di rumah tidak ada yang memberikan nafkah secara lahiriah atau batiniah. Lahiriah atau batiniah bagaimana sekarang kalau lihat dari segi, sedangkan istri itu selalu membutuhkan dengan kebutuhan, dengan keseharian, mungkin dengan biaya buat anak atau buat makan tersendiri. Sedangkan suami tidak ada. Nah, sekarang bagaimana status saya? Nah, saya jawab status tetap walaupun ditinggalkan, misalkan mungkin ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun. Sedangkan di dalam surat nikah sudah dijelaskan bila mana istri ditinggalkan suami 6 bulan berturut-turut atau 2 tahun berturut-turut, sedangkan istri tidak diberikan nafkah, sedangkan istri gak mungkin istri itu ditinggalin, tak diberi resiko, istri itu ridho, tak mungkin. Kebanyakan di sini mungkin istrinya tidak ridho, malah bahkan sampai tidak ada penghasilan. Status istri itu tetap masih dalam keadaan istri seseorang yang kabur itu, istri seseorang yang ke luar negeri itu. Maka bila mana istri, sedangkan di dalam surat nikah sudah jelas bila mana istri ngadu ke kantor urusan agama, diterima pengaduannya, berani membayar iwad sebesar 10.000, maka diadakan sidang dulu sebagai itu istri, maka hakim itu hak buat dia memutuskan untuk jatuhlah talak 1. Nah, bagaimana kalau misalkan istri tidak pernah melakukan ayeuna pelapor atanapi ngarapa ke kantor urusan agama atau ke departemen agama, bagaimana, apakah sah nikah lagi atau belum? Nah, di sini yang selalu bertanya orang seperti itu. Kalau orang yang seperti itu tetap itu status, tetap bila mana ingin untuk dapatkan sesuatu atau status sebagai istri harus melakukan ngarapak dulu atau mengajukan dulu ke kantor urusan agama, tar beliau yang bisa memutuskan. Nah, itu lebih baik secepat itu. Kalau statusnya tetap misal tak mau untuk melakukan persidangan atau melapor ke kantor urusan agama, tetap itu status masih isi orang. Ketika
itu istri, misalkan datang suaminya walaupun mungkin beberapa tahun kemudian datang, tetap masih dalam keadaan status suami. Nah, bagaimana sekarang misalkan kalau kita nuntut, boleh nuntut sehari berapa, sekian tahun. Nah, di situ tetap, makanya istri gak boleh untuk nikah lagi kepada orang lain. Kenapa? Dalam keadaan masih status. Kalau ingin untuk menikah lagi kepada orang lain, marilah kita mengajukan ke kantor urusan agama. Di situ bisa untuk kawin lagi kepada orang lain. Kebanyakan orang di sini kadang-kadang nikah tak mau untuk melakukan pernikahan secara negara, ternyata melakukan nikah di bawah tangan. Nah, nikah di bawah tangan seperti itu. Nah, itulah diantaranya yang selalu orang bertanya tentang masalah pernikahan, bagaimana dan bagaimana. Tetap itu status masih dalam keadaan misalnya dalam keadaan sebagai istri gak boleh. Nah, bagaimana misalkan yang bertanya juga, bagaimana misalkan lamun sekarang kita udah mendaftar atau merapat ke kantor urusan agama, apakah ada idah? Tetap harus ada idah. Idahnya yang bagaimana? Idahnya lihat dari situasi. Nah, kebanyakan orang yang selalu melaksanakan idah itu menghitungan dengan hari. Padahal ketika istri melakukan haid, sering istri suka haid, tetap harus idahnya idah sucian. Bukan idahnya, bukan idah bulanan. Kalau idah sucian itu ketika istri yang suka haid, maka pakailah idahnya idah sucian. Kalau istrinya suka tarahed, misalkan sinuliasi sudah di atas 50 tahun, sudah tarahed, baru di situ pakai idahna idah bulanan. Berapa? 3 bulan 100 hari atau 3 bulan 10 hari. Nah itu. Nah, ini orang yang suka haid kebanyakan menghitung idahnya harian. Tidak seperti itu. Yang selalu melakukan idah bulanan itu 100 hari itu idah yang suka tarahed. Kebiasaan orang yang rata-rata seperti itu karena rata-rata. Nah, kebanyakan rata-rata. Ternyata sekarang kan ada perubahan keluarnya haid atau tidak haidnya. Kenapa tidak haidnya? Karena banyaklah dari pengaruh-pengaruh PLKB. Nah, kalau ingin ringan, nih sekecil apapun kita melakukan. Sekarang misalkan jam 5 nih, jam 5 dicerai, jam 6 kita datang haid, maka itu sudah dapat 1 sucian, tinggal menunggu 2 sucian lagi. Nah, di sini makanya orang yang tahu di sini akan lebih ringan tentang masalah babakan keilmuan. Itu yang selalu bertanya kepada saya tentang masalah idah. Bedanya kalau masalah bagaimana idahnya, sedangkan kan tidak ada tanggung jawab. Nah, jangankan uang idah, uang dalam rumah tangga pun juga tidak ada biaya. Nah, di situ mah kita tetap harus berusaha. Kalau sudah berasa sah untuk pernikahan, suatu saat datang lelaki kita karena kita untuk melaksanakan hubungan lagi atau satu rumah lagi, kita sudah punya status karena lebih daripada 6 bulan berturut-turut atau 2 tahun berturut-turut. Insya Allah itu jawaban siapapun yang tanya kepada saya tentang masalah. Dan insya Allah semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.